kita nggak akan tahu mobil ini bagus apa nggak sampai nanti keluar dan dipakai. Biasanya, lu tanya ke gue nih merek mobil listrik semua yang ada yang masuk ke Indonesia lupa bro. Jadi itu problem yang dihadapi hari ini. Bukan berarti di masa depan tidak solve ya, tapi ya lu mau beli hari ini. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Hai Lovers, nah video kali ini agak berbeda sedikit karena saya akan membahas tren produsen ponsel atau handphone atau barang-barang elektronik membuat mobil listrik. Nah, pertanyaan pertama, kenapa kok perusahaan elektronik itu mulai merambah ke mobil listrik? Karena begini, dari dulu mobil itu kelas otomotif roda 4 itu dan lebih itu biasanya didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang memang fokusnya di otomotif, di mana lu butuh infrastruktur yang sangat besar sekali untuk bisa membuat blok mesin, spare part-nya dan sebagainya, ya kan? Nah, hari ini, kok perusahaan-perusahaan elektronik ini memiliki banyak kapital atau memiliki banyak modal yang besar dengan teknologi yang sudah mereka punya. Karena kan mobil listrik kan menggunakan baterai dan motor listrik ya. Itu kan teknologi yang mereka udah punya nih, bukan teknologi baru nih gitu kan. Yang mereka belum punya cuma chassis, which is di print aja sama dia ya kan. Maksudnya mereka bikin chassis nggak terlalu susah, sama body itu tidak susah. Nah makanya komponennya jauh lebih sedikit dan lebih nyambung sama lini bisnis mereka. Makanya mereka mulai merambah ingin masuk ke roda 4, cuman yang EV. Mereka tidak mau masuk hybrid. Kenapa? Hybrid masih menggunakan engine, di mana mereka tidak memiliki infrastruktur untuk membuat si engine itu. Makanya mereka langsung masuknya ke EV. Nah, kalau menurut gua bagus apa enggak? Kurang tahu, bro. Balik lagi sih. Bagus apa enggak? Karena mereka kan baru mau bikin ya. Samsung di Korea ada mobil merek Samsung, cuman tidak terlalu terkenal dan tidak terlalu bagus juga. Katanya mau buat mobil listrik ya, masih katanya. Sony menggandeng Honda untuk membuat mobil listrik ya, berarti kan mobilnya Honda, bukan mobilnya Sony. Sony paling nyumbang apanya gitu kan. Huawei juga udah mau bikin Luxeed S7 di China. Huawei jangan salah ya, Huawei itu diciptakan untuk ngehajar marketnya Apple. Jadi Huawei bukan perusahaan yang bodoh, Huawei itu perusahaan R&D yang luar biasa nih gilanya untuk dari sisi elektronik dan handphone. Nah, yang masuk di Indonesia, ya itu bukan level yang paling gilanya Huawei. Ketika lu keluar negeri, lu tahu apa itu Huawei, ya kamera semua handphone Jepang sih sama Korea sih lewat sih, bener sih. Sama Amerika pun lewat sih. Dia bener-bener kameranya gede-gede dan bagus-bagus. Dan kemudian Apple juga mau bikin iCar ya kalau nggak salah ya. iCar juga belum kelar-kelar. Nggak semudah itu membuat mobil, nggak kelar-kelar juga karena kayaknya mereka bikin sendiri semua dari scratch kan, from scratch dari bawah dia bikin sendiri semua. Kayaknya peluncurannya juga akan mundur dari tahun depan menjadi 2026. Nah, Xiaomi yang udah paling closest to final project car. Jadi maksudnya kemarin udah ada SU7 yang disebut Speed Ultra dari si Xiaomi itu. Nah, motornya sih udah pasti punya mereka, baterainya udah pasti teknologinya mereka, dan kalau lu ngomong spek dan bla bla bla, balik lagi ya, itu semua bisa dispekulasi. Kita nggak akan tahu mobil ini bagus apa nggak sampai nanti keluar dan dipakai. Biasanya ada aja sih problemnya sih, karena kenapa? Orang-orang yang sudah terbiasa membuat mobil, dia sudah memiliki jam terbang dan pengalaman yang cukup untuk membuat mobil. Gua sih nggak percaya ya. Jadi maksudnya kayak di Amerika, kemarin pas kita ke Las Vegas, mereka mau luncurin Lycan, ya kan? Itu sampai sekarang juga biasa aja kan, kagak nge-boom kan. Kenapa? Ya balik lagi, they are not car manufacturer gitu loh. Ya lebih baik kayak misalkan Lexus, Lexus ada hybrid nih, ya oke, udah pasti oke nih di jalan ya kan. Toyota bikin hybrid, udah pasti oke nih di jalan gitu kan. Atau Toyota bikin EV, udah pasti oke nih. Karena kenapa? Mereka memiliki infrastruktur yang jelas dan bagus untuk bikin itu. Even Tesla aja deh. Tesla ketika di Amerika mereka mulai merintis, banyak problem men. Problemnya banyak banget, tapi mereka perbaikin satu-satu kan. Nah, itu dia nih kelemahannya perusahaan-perusahaan besar dengan banyak duit yang memang bukan spesialisasi atau infrastrukturnya mengembangkan mobil. Even Ferrari aja, dia ngembangin hybrid ya. Dan Lamborghini dia ngembangin hybrid. Itu tuh baru hybrid. Mereka nggak ngembangin 100% EV, enggak. Audi e-tron, iya dia kembangin itu, cuman itu pun juga kagak nge-boom, cuman dipakai orang buat branding aja e-tron kemana-mana. Siapa yang mau beli men, gila lu. Iya kan, bener kan gitu loh, nggak terlalu boom. Gue pecinta Audi, iya betul, gue juga udah lihat e-tron keren nggak keren. Dengan harganya, misalkan gue punya harga segitu suruh beli, ya nggak mau lah ya, mendingan gue beli RS8 gitu kan.
itu akan jauh lebih ya ganteng gitu kan, dan lebih enak juga dipakai. Nah maka dari itu kalau menurut gue sih ya kayak apalagi sekarang banyak masuk ke Indonesia ya merek-merek yang nggak jelas yang gue nggak pernah ketemu juga, dan gue sendiri juga lu tanya ke gue nih merek mobil listrik semua yang ada yang masuk ke Indonesia lupa bro. Gue cuman inget kalau nanti ke IMS atau ke Gias, oh ada booth ini, itu gue cuman inget gitu loh. Jadi ya begitu deh gitu loh, karena bagi gue nggak bakal beli mobil itu men, itu akan banyak problem dan mereka belum tentu ada solusinya gitu loh. Lebih baik balik lagi ya, mendingan lu beli mobil second yang sesuai dengan budget lu, nggak usah aneh-aneh hybrid atau EV ya kan. Lu beli yang even gue selalu bilang gue nggak suka 3 silinder, lu beli Ayla Agya aja deh. Lu beli Ayla Agya ya kan 70-80 juta ya kan, bisa lu pakai dari sini sampai Aceh kalau lu mau ya kan, nggak usah lu pusing-pusing ngecas-ngecas di jalan, isi oli, isi bensin ya kan, mobilnya jalan bro. Teknisi dari Sabang sampai Merauke ngerti cara bongkar tuh mesin gitu loh. Bukan kayak tadi pagi gue baca komenan orang di grup Wuling, jadi dia baru beli Bingwo ya kan, dia komplain harganya 400 juta, tidak ada fast charging, kalau ngecas 4 jam, pelek masih kaleng, dan kunci cuma 1, kalau hilang ya lu harus nunggu inden lagi. Ya, iya dia tulis begitu gitu loh. Jadi katanya dulu dikasih kunci cuma 1 katanya. Kalau hilang ya lu harus inden dulu. Ya, begitu deh bro. Kan gue udah bilang kan, Wuling problemnya hari ini adalah ketidaktersediaan spare part. Bukan berarti dia nggak bisa solve the problem. Belum solve the problem gitu loh. Jadi ya, itulah problemnya masing-masing. Ketika lu beli Agya, Ayla nih, walaupun 3 silinder yang gue sendiri nggak suka 3 silinder, lu jalan dari sini sampai Aceh juga berani men. Kenapa? Tinggal isi bensin, isi oli, beres. Kenapa-napa teknisi bisa perbaikin di sono. Ban banyak bro sepanjang jalan kalau ban lu pecah. Kalau lu pakai Wuling REV ban pecah, lu balikin Jakarta, inden dulu 3 bulan. Jadi itu problem yang dihadapi hari ini. Bukan berarti di masa depan tidak solve ya. Tapi ya lu mau beli hari ini, ya gua sih mendingan gua beli mobil second bensin ya kan. Yang seperti kemarin project Gallon kita kan 100 juta dapat Gallon. 6 silinder twin turbo. Ya memang kalau lu punya budget bensin ya jangan beli Gallon men anjir. Itu mobil boros. Gue sih ngomong dulu itu mobil boros titik. Nggak ada komanya itu. Boros. Cuman lu bawanya nyengir karena tenaganya gila-gilaan. Ya jadi kalau menurut gua kenapa tidak dibeli ya nanti akan banyak problem, dan ketika perusahaan itu tidak komit seperti Tesla untuk solve the problem, elunya yang akan dikorbankan karena ya mereka sendiri nggak tahu gimana how to solve the problem. Untung si Elon Musk bikin Tesla, dia komit nih, gue memang mau bikin mobil listrik murah gitu kan. Nah, dihajar sama dia. Nah, itu oke, bagus. Nah, kayak Xiaomi keluarin SU7 ya biarin aja orang lain pakai dulu bro, dan harganya juga nggak murah sih. Itu harganya sih setara Tesla sih, lebih murah dikit kayaknya. Jadi ya bukan untuk di Indonesia ya itu ya. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengatur mobil. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.